Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berdiskusi bersama, tentunya di rumah aja. Nah, gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan kehidupan kita di masa yang sulit ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik perkembangan peserta didik mulai dari usia SMP hingga usia SMA. Jadi tolong untuk teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada dan sedang apapun kalian di sana, tolong perhatikan apa yang akan kami bicarakan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dari kelas 2019B, beranggotakan saya sendiri, Dia Rafif, ada Ai Ita Sulastri, ada Dina Sofwatul, ada Sri Anissa Puspitasari, ada Neng Alni, dan juga ada Hani Fitria Dewi. Nah, untuk pengertiannya, secara umum, perkembangan adalah suatu proses yang dialami setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang bila dilihat dari perubahan progresif dan sistematis dalam dirinya tentunya. Berbeda dengan pertumbuhan. Pertumbuhan suatu proses perubahan makhluk hidup secara jasmani yang terjadi sampai ia mengalami kematangan fisik bersifat kuantitatif. Adapun menurut para ahli, menurut E.B. Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, serta terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada menurut Karisman, perkembangan mengandung makna adanya permunculan sifat-sifat yang baru, yakni berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Sedangkan adapun menurut Yusen mengatakan bahwa perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal dari konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Nah, jadi dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus dari sejak lahir hingga akhir hayat. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman-teman saya berikut ini. Kemudian karakteristik perkembangan peserta didik usia SMP. Rumini dan Sundari menyatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak yang mengalami perkembangan semua aspek kehidupan untuk memasuki masa dewasa. Nah, rentang waktu usia masa remaja ini biasanya dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama adalah 12 sampai 15 tahun adalah masa remaja awal, kemudian 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan, kemudian yang ketiga adalah 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir. Nah, anak usia SMP adalah anak-anak yang memasuki usia remaja. Pada masa tersebut, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang kompleks dan melibatkan semua aspek diri mereka. Kemudian karakteristik remaja. Nah, menurut Santrok tahun 1998 dalam Desmita tahun 2014 menyebutkan sejumlah karakteristik penting perkembangan konsep diri pada masa remaja, yaitu yang pertama adalah abstrak and idealistik. Pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin menggambarkan tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. Meskipun tidak semua remaja menggambarkan diri mereka dengan cara yang idealistik, namun sebagian besar remaja membedakan antara diri mereka yang sebenarnya dengan diri yang diidamkan. Kemudian yang kedua adalah differentiated. Konsep diri remaja menjadi semakin terdiferensiasi. Dibandingkan dengan anak yang lebih muda, remaja lebih mungkin untuk menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks atau situasi yang semakin terdiferensiasi. Kemudian yang ketiga ialah contradiction within themselves.
yaitu setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi. Kemudian yang keempat adalah the fluctuating self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada akhirnya memunculkan kelabilan di dalam berbagai situasi. Diri remaja akan terus memiliki ciri-ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja berhasil membentuk teori tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah real and ideal, true and false selves, di mana munculnya kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya merupakan sesuatu yang membingungkan remaja. Kemampuan menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan adanya peningkatan kemampuan secara kognitif. Kemudian yang keenam adalah self-conscious, di mana remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Remaja menjadi lebih introspektif dan kadang-kadang meminta dukungan dan penjelasan dari teman-temannya. Dan yang terakhir adalah self-protective, merupakan mekanisme untuk mempertahankan diri, di mana di dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif di dalam dirinya. Gambaran diri yang positif seperti menarik, suka bersenang-senang, sensitif, penuh kasih sayang, dan keingintahuan yang tinggi sering disebutkan sebagai bagian inti dari diri remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik anak usia SMP. Yang pertama, ada cara berpikir yang kausatif. Hal ini menyangkut hubungan sebab akibat. Remaja sudah mulai berpikir secara kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih menganggapnya sebagai anak-anak. Yang kedua, ada perkembangan kognitif remaja. Berdasarkan pendapat Jean Piaget, seorang ahli perkembangan kognitif, peserta didik usia SMP masuk pada kelompok tahap operasional formal, di mana pada tahap ini peserta didik sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai ide dan memikirkan beberapa alternatif masalah. Yang ketiga, kemampuan operasional formal. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Yang keempat, ada emosi yang meluap-luap dan labil. Situasi ini terjadi karena remaja memiliki hormon yang belum stabil, sehingga mengakibatkan sikap mereka dalam mengatasi masalah terkadang terbawa emosi. Untuk materi selanjutnya, ada permasalahan yang terjadi pada remaja. Sosial Perkembangan Gunasa pada tahun 2009 telah merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan permasalahan pada diri remaja. Yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Yang kedua, ketidakstabilan emosi. Yang ketiga, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Yang keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Yang kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Yang keenam, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tapi tidak sanggup memenuhi semuanya. Yang ketujuh, senang bereksperimentasi. Yang kedelapan, senang bereksplorasi. Yang kesembilan, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan juga bualan. Yang kesepuluh, kecenderungan membuat kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Anissa Puspitasari akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SMA. Nah, sebelum ke materinya, kita ulang lagi materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang perkembangan. Nah, perkembangan itu kan berarti sebuah serangkaian perubahan
progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan suatu individu dari sebuah pengalaman. Nah, perkembangan ini berarti perkembangan atau perubahan yang secara kualitatif. Nah, ini menunjukkan bahwa perkembangan itu tidak hanya berupa pertumbuhan seperti kenaikan tinggi badan atau kenaikan berat badan, tetapi melainkan suatu proses integrasi dari banyaknya struktur fungsi yang kompleks. Nah, lanjut ke karakteristik perkembangan peserta didik usia SMA. Anak usia SMA itu mempunyai fase 15 sampai 18 tahun. Nah, atau bisa disebut sebagai remaja pertengahan. Psikologi memandang anak usia SMA sebagai individu yang berada pada tahap yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas dalam rangkaian proses perkembangan individu tersebut. Nah, maksud ketidakjelasan di sini adalah karena mereka menuju pada proses transisi, yaitu dari periode kanak-kanak ke periode yang lebih dewasa. Pada masa tersebut, seorang individu melalui perubahan dari masa remaja, yaitu bisa kita katakan masa pubertas. Nah, umumnya pada masa tersebut, individu tidak ingin dikatakan sebagai anak-anak, tetapi mereka ingin disebut sebagai orang dewasa. Kita pernah melalui masa tersebut. Pada masa itu, kita tidak ingin disebut anak-anak, tetapi kita ingin dipandang sebagai orang dewasa. Contohnya, kita ingin melakukan hal-hal yang kita mau, kita tidak ingin diatur, tidak mau dikasih tahu oleh orang dewasa. Nah, padahal secara real usia remaja itu atau usia SMA itu sebenarnya belum siap menyandang sebagai predikat sebagai orang dewasa. Selanjutnya ada tambahan, namun tidak ada dalam slide, tapi nanti akan saya simpan gambarnya, yaitu terkait perubahan fundamental pada masa remaja, khususnya pada usia SMA. Nah, terdapat 3 perubahan fundamental pada masa tersebut. Yang pertama yaitu perubahan biologis, seperti matangnya alat reproduksi, yaitu tumbuhnya dada pada anak wanita dan tumbuhnya kumis atau jakun pada anak laki-laki. Yang kedua yaitu kognisi atau kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak seperti halnya persaudaraan, demokrasi, dan moral, dan mampu berpikir hipotesis, maksudnya memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan pengalamannya. Jadi dalam hal berpikir, anak usia SMA lebih bisa berpikir apa sih yang akan terjadi jika kita melakukan hal ini, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu perubahan fundamental sosial, yaitu perubahan dalam status sosial yang memungkinkan remaja, khususnya remaja akhir yaitu remaja SMA, masuk ke peran-peran atau aktivitas-aktivitas baru seperti bekerja atau menikah. Nah, dalam usia SMA, khususnya untuk usia SMA yang akan segera lulus, usia tersebut telah berpikir gimana kita akan ke depannya, apakah itu kita akan melanjutkan pendidikan yaitu berkuliah, atau misalkan bekerja, atau juga mungkin sudah memikirkan tentang menikah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Nah, baik, bismillah. Di sini materi selanjutnya itu mengenai karakteristik perkembangan peserta didik. Dan namanya akan dibahas yaitu karakteristik perkembangan peserta didik SMA gitu. Nah, masa SMA ini masih dibilang dengan masa remaja gitu kan. Jadi bagaimana sih karakter perkembangannya itu? Nah, yang pertama itu dilihat dari perkembangan fisiknya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa masa SMA ini masih dikatakan dengan masa remaja gitu. Nah, jadi perkembangan pada saat remaja ini itu berkembang atau berlaju sangat cepat gitu dibandingkan dengan perkembangan pada masa anak-anak dan masa dewasa.
Jadi pada masa ini tuh dibutuhkan asupan gizi yang baik buat tubuhnya gitu kan, agar perkembangan itu atau pertumbuhannya itu dapat perkembangan itu dapat berkembang dengan baik itu. Nah jadi bisa dilihat nih, kelihatan dari otot-ototnya, misalnya dari kaki, tungkai, betisnya dan sebagainya, itu perkembangannya itu lebih cepat gitu pada masa remaja ini. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu dilihat dari perkembangan kognitif atau berpikir. Nah pada masa remaja ini, pada masa SMA, bisa kita rasakan gitu kan, ini tuh masa remaja itu sudah mulai bisa berpikir, sudah bisa memulai berpikir kritis gitu kan, sudah bisa menyelesaikan masalah juga mungkin kan. Namun jadi di sini fase ini tuh mereka itu cenderung bisa, apa yang menurut mereka logis, mereka tuh bisa menerimanya dan bisa melakukannya gitu. Nah di sini tuh peran orang tua tuh sangat penting gitu untuk memahami karakternya. Karena misalnya seperti ini, misalnya suatu anak pada saat usia remaja itu misalnya contohnya makan di depan pintu gitu kan. Nah itu kan tidak boleh, dilarang gitu. Ketika orang tua melarang, jangan makan di depan pintu. Tapi orang tua itu tidak memberikan alasan yang jelas gitu, yang logis pada anak, maka ya anak itu tidak bisa menerimanya dan dia itu cenderung akan justru melakukannya karena menurut dia itu tidak logis gitu. Jadi disinilah pentingnya orang tua untuk memahami, ataupun guru gitu untuk memahami karakter anak. Karena jika tidak seperti itu, maka ya akan terjadilah kenakalan remaja misalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi si anak itu pada usia remaja itu berpikirnya sudah bisa berpikir kritis gitu, sudah bisa, mungkin bisa juga gitu menyelesaikan masalah juga gitu. Kemudian yang ketiga dilihat dari perkembangan identitas diri. Nah identitas diri itu merupakan potret diri gitu. Potret diri dilihat dari berbagai hal. Nah di sini menurut Santrok itu ada 10 hal gitu, dilihat dari 10 hal. Yang pertama ada vocational career atau karir atau pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua political identity atau sikap politik seorang. Yang ketiga ada religious identity. Yang keempat ada relationship identity. Kemudian yaitu terkait dengan status seseorang, apakah lajang, menikah atau lain sebagainya. Achievement. Kemudian ada sexual identity. Kemudian ada cultural, ethnic, interest identity, personality identity, dan yang terakhir ada physical identity. Nah kemudian kapan sih identitas diri individu ini berkembang? Nah pada usia remaja itu terjadi pada poin kelima tadi yang disebutkan, yaitu achievement. Jadi identitas sebagai konsepsi tentang diri, penentuan tujuan nilai. Jadi masa remaja ini tuh masih mencari jati diri lah, bisa dibilang seperti. Jadi masa remaja pada saat SMA itu masih memahami dirinya sendiri itu seperti apa. Nah kemudian yang keempat ada perkembangan emosionalnya. Nah perkembangan emosional pada remaja pada SMA itu masih dikategorikan labil gitu kan. Karena ya dikatakan labil itu juga mungkin masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa gitu kan. Jadi masih labil. Nah jadi ketika seorang anak gitu kan pada masa remaja SMA itu melakukan sesuatu, dia itu akan cenderung jadi dirinya itu dikuasai oleh egonya. Dia itu akan cenderung mengikuti egonya gitu daripada resikonya. Jadi dia itu tidak memikirkan resikonya akan menjadi apa ke depannya. Yang penting kemauannya itu seperti itu. Jadi dia akan mengikuti egonya gitu tanpa memikirkan sebab yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ke perkembangan moral. Nah, untuk perkembangan moral sosial remaja itu diwujudkan dengan bentuk suatu kelompok. Nah jadi pada masa SMA ya mungkin bisa dirasakan juga oleh kita gitu, ada berkelompok. Nah jika kelompoknya itu memang mengarah pada hal yang positif gitu kan, itu alhamdulillah. Namun yang dikhawatirkan itu tergabung dalam suatu kelompok yang memang mengarahkan pada hal yang tidak baik. Nah jadi karena pada saat remaja SMA ini tuh mereka tuh lebih cenderung mengutamakan kelompok gitu. Misalnya saja ketika bentrok acara keluarga dengan
berkumpul dengan teman-teman, mungkin mereka lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman gitu kan daripada untuk dengan keluarga. Jadi biasanya tuh keluarga itu di nomor 2 kan nih pada saat ini. Jadi disinilah gitu kan penting untuk pembinaan karakter remaja pada SMA itu harus seperti apa. Kemudian ada yang terakhir itu ada perkembangan kepribadian. Nah mungkin ya secara umum penampilan itu yang dikategorikan untuk dikategorikan untuk melihat. Jadi penampilan itu dikategorikan untuk melihat kepribadian seseorang itu seperti apa. Namun tidak seperti itu gitu kenyataannya gitu. Pada kenyataannya ya penampilan tidak mencerminkan kepribadian gitu. Karena pada saat remaja SMA itu ya banyak kasus juga, misalnya ya penampilannya yang kurang menarik mungkin cenderung untuk dikucilkan gitu kan, penampilannya yang tidak sesuai cenderung dikucilkan gitu. Nah disinilah peran orang tua itu harus mampu gitu kan menanamkan nilai itu pada anak agar untuk menanamkan agar menilai seseorang itu tidak hanya pada penampilannya saja gitu. Ini seperti itu, mungkin pembahasannya hanya ini saja dari perkembangan karakteristik SMA, hanya yang dapat disampaikan. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan anak tingkat SMA. Yang pertama dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Kemudian, faktor yang kedua yaitu status sosial ekonomi. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Dengan pendidikan, anak memberikan warna kehidupan sosial di dalam masyarakat maupun di masa yang akan datang. Faktor selanjutnya yaitu dari kapasitas mental, emosi, dan intelijensi pada anak. Jika perkembangan mental, emosi, dan intelijensi pada anak seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan dari perkembangan anak. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor teman sebaya. Sikap anak tergantung dengan siapa ia sering berinteraksi. Oleh karena itu, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua, maka kita harus memperhatikan dengan siapa anak banyak berinteraksi. Kemudian, faktor selanjutnya yaitu keragaman budaya. Pada masa-masa perkembangan, seorang anak didik sangat mudah dipengaruhi oleh budaya, baik itu budaya yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Yang terakhir yaitu dari media massa. Contohnya seperti televisi, handphone. Nah, kita harus mengetahui, harus memperhatikan bagaimana anak dalam menggunakan media massa tersebut. Kemudian, materi selanjutnya yaitu cara mendukung perkembangan anak usia SMA. Cara yang dapat kita lakukan, yang pertama, kita dapat memberikan contoh atau tauladan tentang sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya masing-masing. Yang kedua, kita dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, jauh dari konflik. Kemudian yang ketiga, kita dapat menciptakan lingkungan hidup yang bersih, tertib, indah, aman, dan nyaman. Selanjutnya, kita dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat, kesempatan kepada anak untuk memilih keputusan. Kemudian, memfasilitasi anak untuk mewujudkan kreativitasnya, mengajukan gagasan dan berdialog. Kemudian, memberikan informasi kepada anak tentang orang-orang yang sukses, bagaimana cara mereka sukses. Itu akan menjadikan motivasi bagi anak. Kemudian, menampilkan perilaku yang sesuai dengan karakter atau nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, memberikan contoh dalam bersikap dan berperilaku terkait dengan nilai-nilai cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila masih ada yang kurang jelas, kami akan mengirimkan PowerPoint beserta makalah ke dalam grup. Bisa juga kalian bertanya langsung kepada kami. Dan untuk teman-teman,
Tolong jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga kita semua nanti bisa berkumpul kembali seperti biasa. Amin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.